Oke, saya mau sedikit ngasih intro buat teman-teman yang konteksnya mengambil skripsi ya, ataupun mungkin eh, jurnal. Tolong pahami pertama mengenai apakah skripsimu itu kuanti atau kuali. Kuanti itu kalau dia sikapnya ada matematikanya nantinya. Ciri-cirinya ada respondennya, kemudian ada datasetnya. Nah, urutannya dalam latar belakang itu umum ke khusus. Nah, ini kuanti ya, perlu diingat. Nah, kondisi umum seperti apa, prevalensi data kalau ada, gejala masalahnya seperti apa, penyebab masalahnya apa, urgensinya apa, kemudian ditarik ke judul. Nah, dalam menuliskan dalam setiap aspek, kondisi umum, prevalensi data, gejala, dan semuanya itu harus ada rujukannya, harus ada kajian pustakanya, ngerujuknya kemana. Jadi nggak boleh semuanya asumsi, nggak boleh adanya pendapat. Oke? Nah, kemudian kalau kuali itu ciri-cirinya adalah observasi atau validasinya oleh expert. Contoh, misalkan validasinya oleh hakim begitu. Tema-temanya misalnya mengenai perceraian, ya tentunya hanya hakim yang tahu begitu. Atau mungkin terkait dengan animasi begitu. Sifatnya dia observasi dan divalidasi oleh memang expertnya di situ begitu. Apakah memang animasi saya ini sudah sesuai atau mungkin prevalensi saya sudah sesuai begitu. Nah, kalau yang umum, kalau yang pengaruh-pengaruh misalnya pengaruh sosial media atau apapun bentuknya itu biasanya kuantitatif karena dia menguji responden terhadap metodenya. Nah, kalau kualitatif itu khusus ke umum, khusus topiknya. Topik ini mengenai judulnya, rencananya seperti apa. Nah, setelah itu gejala masalahnya apa, dampak umumnya apa, urgensinya apa, kemudian judul. Sorry, topik mengenai misalnya sosial media atau mungkin perceraian atau mungkin mengenai apa email, voucher, macam-macam lah bentuknya. Nah, kalau masih bingung juga, saya coba kasih trik sedikit. Coba pakai Scholar GPT. Coba pakai perplexity.ai atau consensus.ai. Promnya begini. Jadi promnya semakin detail akan semakin bagus. Coba dimulai dari ini. Saya adalah mahasiswa misalkan jurusan SI, TI atau IF yang sedang mengerjakan tugas akhir dengan judul. Kalau sudah ada judulnya silahkan tulis judul. Kalau baru rencana, ya rencananya apa begitu. Atau kalau baru nemu domainnya misalnya. Domainnya mengenai klasifikasi, mengenai email, mengenai voucher atau cloud macam-macam dan sebagainya. Nek nggak nemu juga misalnya kata kuncinya apa ya kira-kira. Nah, nanti dia akan mencarikan. Kemudian buatkan saya dan susun menjadi latar belakang dengan judul yang saya berikan begitu. Misalnya ini kalau misalnya judul ya diganti nanti ya diganti. Misalkan kalau di sini kata kunci ya dengan kata kunci yang saya berikan. Dengan pendekatan, nah ini nanti disesuaikan. Kalau khusus ke umum ya tinggal diganti. Misalnya ini umum ke khusus misalnya. Untuk menjelaskan secara mendalam konteks atau fenomena yang melatar belakangi topik ini. Oke. Gunakan data statistik atau informasi, fakta yang relevan dengan sumber referensinya untuk menggambarkan urgensi serta permasalahan yang akan dikaji.
tinjau beberapa penelitian terdahulu dengan kurun waktu ini kalau bisa. Kalau kami selaku penguji atau pembimbing akan lebih suka dengan 5 tahun ke belakang. Kenapa? Ya karena ini terkini begitu. Pasti kalau Anda pakai tahun 2010, 1986, pasti penelitiannya sudah dikaji oleh orang lain, itu pasti. Yang relevan dan identifikasi kesenjangan penelitian, research gap yang belum terjawab. Misalkan Anda mau coba buatkan dalam 10 paragraf sesuai dengan kebutuhan. Ini di-copy, masukkan ke sini. Saya kasih contoh misalkan Perplexity AI. Oke. Nih, saya coba ini. Tadi ya, saya adalah mahasiswa teknologi informasi yang sedang mengerjakan tugas akhir dengan misalnya judulnya tinjauan terhadap implementasi manajemen proyek dalam bla 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 bla. Buatkan saya, ini sama persis, tinggal mengganti-ganti tadi. Maka dia akan, jangan lupa klik risetnya ya, karena tadi saya sudah di halaman depan itu kayaknya ada deh. Sebentar. Di halaman depan itu, nah ini klik risetnya ini ya, supaya dia basisnya riset. Dia akan mencari, nah ini industri bla bla bla. Dia akan mencari dan dia akan memberikan ini. Ingat ya, ini AI. Kita dosen bisa mendeteksi ini AI atau bukan. Gitu ya. Tolong ditulis ulang. Nah, misalkan di sini ada 2, ada 1 dan sebagainya. Ini nanti dicari, ini dimasukkan daftar pustaka. Gitu ya. Fenomenanya ada, gitu ya. Dicari, nanti diklik gitu, nanti ketemu pasti. Nah, jadi dalam konteksnya ini teman-teman boleh menggunakan AI itu ya, supaya membantulah teman-teman. Saya meyakini sulit untuk menulis. Nah, ini tinggal disaring saja. Ini hanya untuk membantu supaya teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, ini latar belakangnya ya. Perkembangan teknologi informasi pada tahun 2005 terus sampai sini supaya lebih efektif, efisien secara waktu. Karena saya melihat beberapa teman-teman yang mengirimkan skripsi awal, saya melihat masih banyak yang salah gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti tinggal kalau misalnya promnya ini kurang oke, ya silakan diganti. Ini hanya contoh. Makasih.